Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya lanjutkan hadis dhaif ya, macam hadis dhaif atau hadis mardud dari segi cacatnya periwayat. Hadis dhaif kalau dari segi cacatnya periwayat itu ada dua ya, karena tidak adil atau karena tidak dhobit. Kita yang pertama dulu yaitu hadis dhaif sebab tidak adil ya. Sebagaimana kita tahu, adil itu adalah sifat atau karakter seorang muslim yang istiqomah dalam beragama, tidak fasik, menghindari dosa, tidak pernah melakukan dosa besar dan menghindari dosa kecil, dan menjaga muru'ah atau kehormatan. Itu namanya sifat adil. Nah, hadis dhaif yang disebabkan karena tidak adilnya periwayat itu ada beberapa ya, ada beberapa macam. Jadi di sini sifat tidak adil itu bisa berupa bohong, dianggap bohong, fasik, bid'ah, dan jahalah. Nah, kemudian kita mulai yang pertama, yaitu yang termasuk hadis dhaif sebab tidak adil adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' ini adalah hadis dhaif yang disebabkan karena bohongnya periwayat, seperti membuat hadis sendiri atau ucapan orang lain kemudian diberi sanad dari Rasulullah. Jadi gampangannya itu hadis maudhu' itu hadis yang dibuat-buat, direkayasa seakan-akan berasal dari Rasulullah padahal bukan. Itu hadis maudhu', atau bisa dikatakan hadis huwa gitu ya, hadis palsu atau huwa, karena memang tidak berasal dari Rasulullah, tapi hadis yang dibuat-buat oleh seseorang. Contoh, qala Rasulullah, Aliyun khairul bashari, man syakka aliyan kafara. Rasulullah bersabda, Sayyidina Ali atau sahabat Ali adalah sebaik-baik manusia. Barang siapa yang ragu terhadap Sayyidina Ali, maka dia telah kafir. Hadis ini dibuat oleh kaum Syiah, yaitu para pendukung Ali, kemudian diberi sanad hingga sampai kepada Rasulullah. Nah, ini contoh hadis dhaif ya. Apa itu hadis maudhu'? Yaitu hadis yang dibuat-buat seakan-akan berasal dari Rasulullah padahal bukan. Nah, dilihat dari isinya saja itu sudah tidak terdapat dalam syariat ya, tidak terdapat dalam syariat. Sahabat Ali memang sahabat yang hebat, yang utama, tapi beliau juga tidak termasuk, bukan satu-satunya manusia paling hebat, karena yang paling hebat adalah Rasulullah SAW yang paling hebat. Jadi hadis maudhu' itu biasanya dibuat untuk mendukung organisasi atau kelompok tertentu. Jadi misalnya ada kelompok Syiah ya, kelompok Syiah ini membuat hadis tertentu, dibuat-buat yang isinya itu mendukung kelompok tersebut, gitu ya, mendukung kelompok tersebut, seperti hadis ini. Karena kita tahu Syiah itu adalah orang yang sangat fanatik terhadap Sayyidina Ali, sehingga orang-orang tersebut membuat hadis yang berisi bahwa Sayyidina Ali adalah sebaik-baik manusia, dan barang siapa yang ragu terhadap Sayyidina Ali maka dia telah kafir. Ini kan sangat tidak masuk akal gitu ya. Isinya kan tidak ada di dalam syariat, sehingga ini dinamakan hadis maudhu'. Karena setelah dilihat rawi-rawinya itu adalah orang-orang yang dhaif atau orang-orang yang bohong. Jadi rawi-rawi hadis maudhu' itu setelah dilihat sanadnya, ternyata rawi-rawinya adalah terdiri dari orang-orang yang bohong atau tidak adil, sehingga hadis ini termasuk hadis maudhu' ya, dan juga termasuk hadis dhaif.
Kemudian hadis ini adalah hadis yang paling dhaif dan tidak bisa naik derajat menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya, tentu saja tidak bisa naik derajat karena dhaifnya sangat keterlaluan gitu ya. Oke, itu hadis maudhu'. Ya, hadis maudhu' itu hadis yang paling dhaif. Kemudian yang kedua itu hadis matruk, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang dianggap bohong atau al-muttahamu bil kadhibi. Contoh, hadis itu Amr bin Syamrin al-Ja'fi al-Kufi asy-Syi'i an Jabirin an Abi Tufailin an Aliyin qala kana an-nabiyyu yaqunutu fil fajri wa yukabbiru yawma Arafata min sholatil ghadati. Amr bin Syamir adalah rijal yang dianggap pernah bohong terhadap hadis. Nah, kenapa hadis ini dinamakan hadis matruk? Karena terdapat salah satu rawi atau rijal sanad atau rawi yang pernah atau yang dianggap bohong atau yang dianggap pernah berbohong dalam suatu hadis, yaitu siapa namanya? Amr bin Syamir. Ya, ini Amr bin Syamir. Ini adalah rawi yang dianggap bohong, sehingga hadis ini termasuk hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis paling dhaif setelah hadis maudhu' dan tidak bisa naik derajat dari hasan ghairi. Jadi hadis matruk itu peringkatnya kedua, yang paling buruk. Nomor 3, hadis mungkar, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang fasik, bid'ah atau jahalah. Fasik itu sering melakukan dosa, ya, pernah melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Bid'ah itu pernah melakukan ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Atau jahalah itu adalah ketidaktahuan, ya, bodoh atau ketidaktahuan terhadap hadis itu, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah. Ini yang ketiga, itu hadis mungkar. Jadi hadis mungkar itu adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi, ya, salah satu rawi atau beberapa rawi yang fasik, ya, atau bid'ah atau jahalah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah. Contohnya hadis ini, ya. Kemudian kita lihat keterangannya. Hadis dari Ibnu Abbas ini adalah hadis dhaif karena Hubaib adalah dhaiful hadis atau rawi yang dhaif, dan bertentangan dengan banyak riwayat lain yang lebih thiqah yang meriwayatkan secara mauquf dari Abu Ishaq atau tabi'in. Mauquf itu hadis yang hanya sampai ke sahabat, ya. Bukan hadis marfu' dari Ibnu Abbas sahabat. Lawan hadis mungkar adalah hadis ma'ruf. Jadi hadis ini adalah termasuk hadis mungkar, ya. Hadis mungkar yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang fasik, bid'ah atau jahalah. Nah, di dalam hal ini ada seorang rawi yang bernama Hubaib bin Habib. Beliau adalah salah seorang rawi yang termasuk dhaiful hadis atau rawi yang dhaif. Dan riwayat ini bertentangan dengan banyak riwayat lain yang lebih thiqah yang meriwayatkan secara mauquf dari Abu Ishaq. Jadi dalam kasus hadis ini Hubaib ini termasuk rawi yang dhaif, yang kemudian isi hadis ini ternyata bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah yang diriwayatkan secara mauquf dari Abu Ishaq, ya, dari Abu Ishaq ini. Saya ulang lagi, ya. Jadi hadis mungkar itu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang fasik, bid'ah atau jahalah. Ini contoh salah satu hadis mungkar yang di dalam sanadnya terdapat salah seorang rawi yang dhaiful hadis atau jahalah, ya. Kenapa begitu? Karena hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah.
Coba kita lihat keterangannya. Hadis dari Ibnu Abbas ini adalah hadis dhaif karena Hubaib adalah dhaiful hadis atau jalah dan bertentangan dengan banyak riwayat lain yang lebih sikoh yang meriwayatkan secara mauquf dari Abu Ishaq tabi'in. Di mauquf itu artinya adalah hadis yang hanya sampai pada sahabat, ya enggak sampai pada Nabi. Jadi hadis mauquf hadis yang disandarkan kepada sahabat, bukan kepada Nabi. Bukan hadis marfu dari Ibnu Abbas atau sahabat. Kalau hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Jadi bisa dikatakan hadis marfu itu hadis yang ada qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Pokoknya isinya tentang sabda Rasulullah. Tapi kalau mauquf itu ada hadis yang merupakan isinya itu adalah qaul sahabat, bukan qaulun Nabi. Itu hadis mauquf. Di hadis ini dhaif karena ada seorang rawi yang termasuk jahalah sehingga dapat mempengaruhi kualitas hadis ini. Dan hadis ini kemudian dinamakan hadis mungkar karena ternyata hadis ini isinya bertentangan dengan hadis yang didapatkan oleh rawi yang thiqah yang meriwayatkan secara mauquf dari Abu Ishaq, bukan secara marfu dari Ibnu Abbas. Wallahu alam, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.